Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan terus meningkatkan pemurnian pil tubuh dewa abadi dan iblis hingga mencapai puncaknya. Walaupun pada pemurnian yang ke-19 dia sudah mencapai batasannya, namun dengan menambahkan esensi darah klan Yuanzhen dan melepaskan kekuatan jiwanya secara penuh, Xiaoyan akhirnya bisa memurnikannya dan melakukan pemurnian yang ke-20. Walaupun tungku pilnya meledak, tetapi pil berhasil dimurnikan dan Xiaoyan mendapatkan berkat dengan menerobos langkah ke-9 keabadian Kaisar. Xiaoyan jelas berbeda dari makhluk abadi lainnya. Sebagian besar cinta telah terputus dari makhluk abadi, dan tidak ada yang terlintas di dalam pikiran mereka. Tetapi Xiaoyan memiliki terlalu banyak kekhawatiran tentang sebuah ikatan. Ini juga yang menjadi motivasi Xiaoyan untuk terus melangkah maju. Namun jelas kebingungan ini masih melekat di benak Xiaoyan saat dia menerobos ke langkah ke-9. Saat berikutnya Xiaoyan terdiam sejenak dan menarik nafas panjangnya. "Yongdong, masuklah," ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Setelah memurnikan pil dan berhasil menerobos langkah ke-9, suara Xiaoyan datang dari dalam gua. Setelah beberapa saat, Yongdong perlahan masuk dengan hormat dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. "Yongdong, kau telah pergi kemana?" ucap Xiaoyan masih duduk bersila dan memejamkan matanya sambil bertanya dengan dingin. Dia tahu bahwa Yongdong menyembunyikan sesuatu. Hanya saja, Xiaoyan tidak mengetahuinya secara spesifik. Tetapi apapun jawaban dari Yongdong akan bergantung pada apakah Xiaoyan mengizinkannya untuk pergi. Saat berada di aula utama, bicaralah dengan lebih hati-hati. Yongdong tidak menjawab pertanyaannya tetapi mencoba mengingatkannya. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa maksudnya tentang aula utama, tetapi sepertinya itu terkait dengan sosok nomor 4. Sejak datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, sikap Yongdong terlalu tidak normal. Dia juga melakukan trik yang luar biasa dan menampilkan keterampilan bertarung inti dari klan Yuanzhen yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Menurut Xiaoyan terlalu banyak sikap Yongdong yang terlalu aneh. Ini terkait dengan klan Jimmy. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Kalau tidak, Yongdong tidak menyelesaikan kata-katanya dan ekspresi wajahnya tampak ketakutan. Sepertinya dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Xiaoyan perlahan membuka matanya sambil melihat Yongdong dengan dingin. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Yongdong, tetapi tidak ada kerugian yang terjadi padanya. Selama ini Yongdong seperti dikendalikan setelah masuk ke sini. Seolah-olah ada tangan besar tak kasat mata yang mengendalikannya. Saat ini Xiaoyan tidak bertanya lagi, sebaliknya dia sedikit mengangguk. "Kau bisa keluar sekarang." Setelah Xiaoyan berbicara, ekspresi wajahnya terlihat suram. Segera dia mengepalkan tangannya dan berbalik kemudian berjalan menuju bagian luar gua. Saat Yongdong baru saja mengambil beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya terguncang hebat dan matanya dengan cepat ditelan oleh kegelapan. Perasaan itu membuatnya seperti orang asing. Hal ini sama seperti saat pertama kali dia datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Namun dia tidak melawannya. Karena itu tidak ada gunanya, jadi lebih baik dia memilih diam. Setelah beberapa saat, Yongdong langsung meninggalkan gua tanpa berbicara sepatah kata pun lagi. Walaupun Xiaoyan bisa merasakan keanehan yang baru saja terjadi pada Yongdong, dia memilih untuk diam. Bagaimanapun dengan tingkat kultivasinya yang sekarang, nomor 4 bukanlah orang yang bisa dihadapinya dengan mudah. "Roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, apakah kau telah menyiapkan apa yang aku butuhkan?" ucap suara Xiaoyan perlahan keluar.
Dia merasa petualangannya di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah berakhir. Meskipun belum ada terobosan menuju keabadian para dewa, namun avatar Yuan Shen-nya dapat dianggap telah mencapai keabadian para dewa. Dan kekuatannya telah meningkat pesat. Jarak kultivasinya juga dianggap tidak terlalu jauh lagi dari keabadian para dewa. Saat ini Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi pada dunia sensi. Dan dia tidak bisa mengendalikan banyak hal. Sehingga dia harus cepat kembali. Dengan bantuan dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, maka dia bukan satu-satunya yang akan kembali ke sensi. Tentu saja 50.000 keabadian para dewa dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Semuanya sudah siap dan dapat ditukar kapan saja. Suara halus dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis terdengar perlahan. Aku ingin memeriksanya, ucap Xiaoyan berkata dengan nada yang tegas. Setelah suaranya menyebar, ada celah spasial yang muncul di dalam gua. Xiaoyan segera bergerak dan langsung masuk ke dalam celah. Tekanan kuat yang dibawa oleh celah spasial tidak banyak memberikan dampak pada Xiaoyan. Bagaimanapun dia memiliki tubuh yang abadi, sehingga berjalan di dalam celah spasial sepertinya tidak memberikan tekanan yang berarti untuknya. Setelah beberapa saat sosok Xiaoyan muncul di sebuah bintang. Dia melayang di tengah udara dan melihat tempat yang gelap di sekelilingnya. Saat Xiaoyan tiba, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat. Bahkan jika itu hanya keabadian para dewa tingkat kedua. Namun setelah mencapai jumlah tertentu maka itu juga akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Saat ini 50.000 keabadian para dewa ini mendongak dan melihat Xiaoyan yang berjalan keluar dari dalam celah. Apa? Hanya langkah ke-9? Apakah kita akan mengikuti perintah langkah ke-9? Pada saat ini penampilan Xiaoyan tiba-tiba menimbulkan keributan di antara mereka. Sepertinya mereka mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi, itulah sebabnya ada nada kekecewaan saat melihat Xiaoyan. Apalagi sebelumnya mereka mengetahui mereka akan mengikuti yang mulia dan merupakan sosok teratas di dunia sensi. Bagaimana ini bisa menjadi langkah ke-9? Jika dia hanyalah langkah ke-9, maka sensi mungkin berada di ujung tanduk. Ketika kita pergi ke sana, bukankah kita akan mati dan tidak memiliki harapan hidup? Saat ini suara-suara yang berbeda terus keluar dan Xiaoyan masih tergantung di udara melihat 50.000 orang ini dengan mata acuh tak acuh. Dia masih tidak berbicara dan menunggu dengan tenang meskipun ada suara diskusi yang terus menerus. Tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu semua orang di sini masih berbaris secara teratur. Pada akhirnya keributan itu berangsur-angsur menjadi tenang dan semua mata terfokus pada Xiaoyan. Bagaimanapun, setiap orang di sini merupakan pesanannya dan diperintahkan oleh roh dunia untuk pergi ke sensi. Aku akan jujur kepada kalian semua. Kalian akan pergi ke dunia sensi untuk membantu peperangan sensi melawan penjajah. Dengan ini aku berjanji, setelah perang ini selesai, aku akan mengirim kalian semua kembali ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Aku juga akan memberi penghargaan kepada semua orang dengan murah hati. Suara Xiaoyan terdengar nyaring dan ada kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya. Tetapi saat kata-kata Xiaoyan menyebar, itu semakin membuat suasana semakin hening. Tampaknya setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, mereka menganggap ini jalan yang harus ditempuh dan tidak ada harapan untuk kembali. Seberapa yakin sensi akan menang? Pada saat ini sebuah suara datang dari kerumunan. Tentu saja masalah ini merupakan yang paling dikhawatirkan semua orang. Jawaban Xiaoyan juga akan menentukan kesiapan mental mereka. Karena aku telah memilih untuk berdiri di sini, maka aku sama sekali tidak takut mati. Bagaimanapun tidak ada makhluk abadi yang rakus akan hidup dan takut mati. Kalian hanyalah salah satu kekuatan yang akan membantu sensi. Jika tidak ada dunia lain yang terlibat, maka aku yakin sensi akan menang di perang ini. Ucap Xiaoyan menjawab pertanyaan ini dengan nada yang tegas. Aku yakin kalian berani berdiri di sini karena tidak takut hidup dan mati, serta tidak takut berperang. Hal ini juga akan bermanfaat untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis.
Tentu saja Xiaoyan harus menginspirasi mereka melalui kata-kata seperti itu daripada membuat mereka merasa takut. Jika Xiaoyan mengatakan kepergian mereka ke Senshi untuk mati, maka mereka tidak akan mau untuk pergi. Tetapi ini juga dianggap sebagai upaya terakhir mereka untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Jadi tidak ada keluhan apapun yang akan terjadi. Setelah kemenangan Senshi, kalian dapat kembali ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Serta Senshi juga akan mengembalikan sumber daya dunia kalian. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Semua darah jiwa mereka ada di sini. Mereka semua akan mematuhi perintahmu. Bersamaan dengan suara roh dunia yang terdengar, ada bola darah yang melayang di depan Xiaoyan. Saat melihat bola darah di depannya, Xiaoyan langsung melambaikan tangannya. Sehingga bola darah berhamburan dan berubah menjadi darah jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak membutuhkannya. Kembalikan darah jiwa kepada semua orang. Tidak perlu menggunakan darah jiwa untuk mengontrol. Aku yakin kalian bisa mengerti. Hanya Senshi yang akan menang. Kita akan bertahan hidup dan mati bersama. Tindakan Xiaoyan mengembalikan darah jiwa langsung mengejutkan semua orang. Tentu saja, perilaku seperti itu cukup membuat mereka mulai mengaguminya. Faktanya meskipun kekuatannya sepertinya hanya berada di langkah ke-9, namun dia memancarkan aura yang luar biasa. Dia pasti avatar yang mulia. Kalau tidak, meskipun kita menunggu, tidak mungkin bagi yang mulia untuk datang ke sini sendirian. Perilaku mendominasi Xiaoyan mendapatkan banyak prestise tertentu. Mereka merasa bahwa Xiaoyan adalah orang yang cerdas. Tentu saja efek darah jiwa sangat minim dan tidak terlalu mengancam keabadian para dewa. Terlebih lagi 50.000 keabadian para dewa bersedia melakukan hal ini karena mendapatkan dukungan dari roh dunia. Faktanya, jika dibandingkan dengan 50.000 keabadian para dewa ini, yang lebih penting adalah 3/10 sumber daya dunia. Tentu saja itu dapat membantu dunia Senshi secara langsung. Saat melihat reaksi dari 50.000 pasukan keabadian para dewa di depannya, Xiaoyan langsung tersenyum tipis. Dan cerita pun berakhir.